salam dan bahagia. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Anindya Sulistiyawati dengan NIM 20190172115. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang pesan persuasif. Masuk ke materi. Pengertian persuasif berasal dari bahasa Latin yaitu persuasio yang berarti membujuk, mengajak, merayu. Persuasif merupakan suatu usaha yang dengan sadar dilakukan oleh individu untuk memodifikasi atau untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan, baik secara verbal maupun non-verbal. Kenapa sih kita perlu membuat pesan persuasif di dalam bisnis? Ya, di dalam bisnis kita perlu membuat persuasif karena pembuat pesan mengharapkan pihak lain, baik konsumen, pemasok, untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, maupun perilaku sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan tersebut dan akan mendapatkan manfaatnya. Contohnya adalah dengan menggunakan atau melakukan komunikasi persuasif, di mana komunikasi ini akan membuat komunikan bertindak sesuai dengan yang diminta komunikator. Tujuan pesan persuasif yaitu yang pertama, menjual ide atau gagasan kepada orang lain. Yang kedua, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang ketiga, meminta bantuan dana bagi pembiayaan atau suatu proyek tertentu. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Apa tujuan komunikasi persuasif? Yang pertama adalah perubahan sikap atau attitude change. Yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change. Yang ketiga, perubahan sosial atau social change. Dan yang keempat adalah perubahan perilaku atau behavior change. Perubahan sikap yaitu diharapkan dapat mengubah pola pikir komunikan untuk mengubah sikapnya terhadap pesan yang diterimanya. Dan untuk perubahan pendapat yaitu komunikan pastinya akan memiliki pendapat yang berbeda dengan komunikator, sehingga perlu adanya komunikasi persuasif sebagai alat untuk mengubah pola pikir komunikan dan akan mengikuti apa yang diinginkan oleh komunikator. Yang berikutnya, perubahan sosial. Ini merupakan dampak dari bahasa persuasif. Maksudnya di mana komunikator akan mempengaruhi lingkungan masyarakat, pola pikir, sikap, maupun perilaku. Dan untuk perubahan perilaku sendiri yaitu merupakan dampak dari perubahan sikap. Mengapa? Karena jika sikap berubah, maka perilaku akan ikut berubah. Proses perencanaan penulisan pesan persuasif. Yang pertama ada analisis audiens, yang selanjutnya pertimbangan perbedaan budaya, dan yang terakhir memilih pendekatan organisasional. Analisis audiens, kita bisa merencanakan dengan siapa sih audiensnya, mereka ingin melakukan apa saja kebutuhan audiens, dan bagaimana kredibilitas sebagai penyampai pesan, bagaimana budaya organisasinya. Dan untuk pertimbangan budayanya, kita harus mempelajari budaya apa yang akan berkomunikasi dengan kita, serta budaya organisasi tempat orang itu bekerja itu seperti apa, dan memilih pendekatan organisasional.
pilihlah pendekatan organisasional yang tepat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang berikutnya, jenis-jenis pesan persuasif, yaitu ada 3. Yang pertama, pesan persuasif untuk tindakan. Pesan persuasif untuk tindakan ini terdiri dari beberapa pesan persuasif untuk permohonan dana, kemurahan, atau kebaikan. Pesan persuasif ini dibedakan menjadi 2, yaitu pesan persuasif eksternal dan pesan persuasif internal. Contoh untuk pesan persuasif internal yaitu permintaan agar merubah kebijakan atau prosedur perusahaan tersebut. Dan untuk contoh pesan persuasif eksternal yaitu adalah surat penawaran harga atau juga bisa promosi. Yang kedua, pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian. Dan yang ketiga, pesan persuasif dalam penjualan. Pesan persuasif dalam penjualan ini ditulis karena kecilnya kemungkinan penawaran langsung dengan cara tatap muka. Tujuan penulisan pesan persuasif ini yaitu menjaring pelanggan baru, membangkitkan minat calon konsumen agar membeli produk dan menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang berikut adalah bentuk pesan persuasif, yaitu ada 3 sebenarnya. Yang pertama iklan, yang kedua dakwah, dan yang ketiga pamflet. Iklan merupakan kegiatan pesan persuasif yang ditujukan untuk pemasaran. Iklan merupakan bagian dari promosi yang lebih luas. Dan pamflet, di dalam pamflet berunsur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk pesan persuasif. Baiknya, selanjutnya, apa tujuan pesan persuasif bisnis? Tujuan pesan persuasif bisnis adalah untuk meyakinkan audiens bahwa permintaan atau ide Anda adalah masuk akal dan hal tersebut akan memberi manfaat pada audiens. Dalam bisnis, pesan persuasif digunakan untuk menawarkan sebuah produk kepada konsumen atau pelanggan maupun perusahaan yang lain. Pengorganisasian pesan persuasif. Pesan persuasif biasanya disusun secara induktif atau dengan AIDA. Attention, interest, desire, and action. Attention atau perhatian. Ini menunjukkan bahwa ide pokok pesan bermanfaat atau menarik yang bertujuan untuk menarik audiens. Interest atau minat menyatakan bahwa ide pokok relevan dengan audiens. Komunikator harus mampu menggambarkan relevansinya, membangkitkan minat audiens. Yang berikutnya desire atau keinginan, berisi mendukung audiens untuk bersedia mengambil tindakan yang diinginkan komunikator. Dan yang terakhir action atau tindakan, bertujuan untuk mendesak dan menjembatani respon audiens. Dalam penerapan model AIDA, hampir semua pesan pemasaran dan penjualan disiapkan mengikuti rencana AIDA. Yang pertama mulai dari dengan alat penarik perhatian, menimbulkan minat dengan menjelaskan beberapa fitur unik dari produk ataupun jasa, meningkatkan keinginan dengan menyoroti manfaat yang paling menarik bagi audiens. Yang terakhir adalah menyarankan tindakan yang diinginkan agar dilakukan audiens. Menarik perhatian juga dapat dilakukan dengan memberikan manfaat atau keunggulan utama produk, memberikan gratis ongkir, memberikan diskon, serta memberikan testimoni. Untuk membangun minat, kita dapat menggunakan dengan bobot produk, manfaat produk, dan dengan harga jual yang mencolok. Untuk meningkatkan keinginan juga bisa dilakukan dengan memberikan detail dan manfaat produk, dan menggunakan bahasa yang kuat serta menarik maupun berwarna. Dan memotivasi tindakan dengan cara
menuliskan segera hubungi atau pesan segera karena persediaan terbatas. Contoh pesan persuasif. Di sini saya menyediakan contoh permohonan dana dan penawaran produk. Seperti yang di samping ini bisa dibaca ya. Yang terhormat Direktur PT Rocket Management Jalan Solo, kilometer 10 Bantul, Yogyakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-72, kami selaku panitia akan mengadakan perlombaan bola voli antar klub se-DIY Jateng yang akan kami laksanakan pada hari Sabtu 18 Agustus 2017 hingga 3 September 2017. Waktu 19 WIB sampai selesai, yang bertempatkan di lapangan bola voli Jogahan dengan acara perlombaan bola voli antar klub se-DIY Jateng. Dan di sini diterangkan untuk kelancaran serta kesuksesan kegiatan tersebut, kami selaku panitia memohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menyumbangkan sedikit rezekinya karena kami masih membutuhkan dana sebagai operasional dalam kegiatan, baik itu sebelum maupun pada saat kegiatan berlangsung. Dan untuk yang penawaran produk sini karena pesan persuasifnya, karena yang menarik adalah buy at donuts, get 4 donuts. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.